Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Makassar, yang kami hormati para tamu undangan serta Bapak dan Ibu anggota KPRI Universitas Negeri Makassar, baik daring maupun luring. Kami ucapkan selamat datang pada rapat anggota tahunan KPRI Universitas Negeri Makassar ke-38 tahun buku 2020. dengan tema bersinergi mewujudkan KPRI UNM tetap jaya dalam situasi COVID-19 demi mewujudkan kesejahteraan anggota. Acara pertama, pembukaan oleh protokol. Sebelum memulai acara ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, mendengarkan dan menyimak lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Koperasi. Hadirin dimohon berdiri.
Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Saudara Nur Syamsul Bahri, dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم.
أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pembacaan doa. Kepada Bapak Dr. Haji Ahmad MSI dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh kerendahan hati dan kekhusyuan, mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga segala doa senantiasa diijabah dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wahai Zat yang Maha Agung, dengan segala kemuliaan dan kemurahan-Mu, Engkau tanamkan di dalam jiwa kami sifat-sifat Asmaul Husna sebagai modal dan kekuatan spiritual keimanan dan khalifah di bumi. Ya Allah, ya Karim, pada pagi hari yang penuh berkah ini, kami menengadahkan tangan kehadirat-Mu, bermohon keridhaan-Mu dalam acara rapat anggota tahunan KPRI UNM ke-38 tahun buku 2020. Ya Allah, ya Alim, ilhamkan kepada kami, kepada pimpinan kami, dan segenap pengelola KPRI UNM, agar senantiasa terbangun, tumbuh ide-ide kreatif, inovatif, untuk mengembangkan berbagai program dan usaha-usaha di tengah pandemi COVID-19, demi kesejahteraan dan kemaslahatan kami semua. Ya Allah, ya Rahim,
Jadikan KPRI UNM untuk senantiasa eksis dan berkarakter kompetitif di tengah-tengah maraknya wirausaha bisnis online pada hari ini. Ya Allah, ya Rabb, sungguh kami menyadari bahwa betapa luasnya rezeki-rezeki yang Engkau sediakan kepada kami. Karena itu hindarkan kami, ya Allah, dari cara-cara yang haram seperti korupsi, manipulatif, dan persekongkolan. Kami menyadari, ya Allah, ya Rabb, bahwa rezeki-rezeki itu tetap Engkau sediakan kepada kami. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an wa halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, ya Rabb, persatukan dan eratkan ukhuwah persaudaraan kami guna menapaki cita-cita kami kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kata pengantar Ketua Pengurus KPRI Universitas Negeri Makassar. Kepada Ibu Dr. Tuti Supatminingsih MSI, dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semarak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar, Bapak Prof. Dr. Insinyur Haji Husain San, MTP, IPU, selaku penasihat dan Ketua Dewan Pembina KPRI UNM. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor, ada Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 4, Wakil Rektor 3, ya. Mungkin Pak Wakil Rektor 1 masih ya di jalan. Bapak Dekan Fakultas UNM. Ya, hanya semuanya ada, saya lihat hanya Dekan Ibu Prof. Hasmiati di belakang barangkali, ya. Kemudian Bapak Kepala Biro, Bapak Direktur Pasca, ya, semuanya adalah anggota Dewan Pembina KPRI UNM. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga ada Bapak Kepala Dinas Koperasi Kota yang diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Kelembagaan Pak Jo. Ya, jadi mohon maaf kami sudah naik grade Pak dari koperasi tingkat kota menjadi koperasi provinsi. Ya, ya. Terima kasih. Ya, karena anggota kami ada juga di Parepare, ada juga di Bone. Ya, di sana ada kelas pada UNM, ya. Kemudian Ketua Dekopinwil Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kemudian juga ada ya Bapak dan Ibu pimpinan lembaga keuangan sebagai mitra KPRI UNM. Terima kasih Bapak, ada Bapak Direktur Mandiri Area Ratulangi, Bank Mandiri Cabang UNM, Bank Danamon Syariah, SeaBank. SeaBank itu dulu BKE. Sekarang menjadi SeaBank, jadi sudah kalau saya tidak salah sudah dibeli sama Sofi barangkali, ya, kalau saya tidak salah. Kemudian Bank BNI cabang UNM, Bank BNI, LPDB, KUMKM Republik Indonesia, jadi lembaga pengelola dana
bergulir Kementerian Koperasi RI Pak ya. Mungkin Pak Direkturnya hadir tapi Zoom, Pak Supomo, juga Makassar barangkali ada yang di sini saya yang mewakilinya. Direktur Jamkrida Sulawesi Selatan, Pak Mulyan Palubuhu atau yang mewakilinya. Ya, tadi para undangan yang sempat hadir, Bapak pengawas dan Bapak dan Ibu pengurus KPRI UNM serta tentu hadirin hadirat peserta rapat anggota tahunan ke-38 tahun buku 2020. Baik melalui daring ataukah luring. Jadi teman-teman yang melalui daring, saya lihat banyak ada wakil dekan di situ juga. Terima kasih Bapak Wakil Dekan, Bapak Ketua Jurusan, Bapak Ketua Prodi dan semua sivitas akademika UNM yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas partisipasi kita. Kemudian rekan-rekan yang nanti hadiahnya itu door prize-nya walaupun tidak hadir di sini tetap kami bagikan Pak. Jadi tidak ada pembatalan. Karena ada sebagian yang tabe katanya tidak bisa Zoom karena masih ada yang sebagian gap, tapi itu yang misalnya saat barangkali tabe yang seperti jadi tetap dikasih hadiah. Hadiahnya bisa diambil di KPRI insya Allah. Iya. Ya tentu pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tentu atas rahmat dan taufiknya lah sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan RAT KPRI UNM ke-38 tahun buku 2020. Walaupun agak terlambat sedikit Pak ya, sebenarnya terlambat, saya sih pengennya itu mulainya Januari atau Februari, tapi karena Corona kemarin Pak ya, jadi kita sempat lockdown ya, jadi makanya agak bulan Maret, tapi normal-normal aja karena tahun lalu juga saya dilantiknya itu bulan Maret, tanggal 25 Maret tahun lalu. Selanjutnya salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina. Tak lupa kita kirimkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin saya tidak panjang lebar ya, saya tidak biasa pidato panjang Pak, tidak ngerti nanti malah banyak salah. Ya, jadi barangkali saya cuma menggambarkan maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai RAT itu sebagai wadah pertanggungjawaban pengurus Pak ya, pengurus kepada anggota melaporkan mengevaluasi hasil kerja pengurus KPRI tahun buku 2020. Prinsip saya Pak tadi Ustaz bilang rezeki itu dari Allah ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 jam kemudian ya, apalagi kalau yang penting KPRI itu bisa sustainable, di bisnis itu sustainable, bukan hari ini besar besok mati. Jadi saya tetap mau supaya ritmenya itu dia sustainable, pelan tapi pasti. Jadi bukan mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya sekecil-kecil itu apa itu namanya kalau begitu, itu menzolimi. Apalagi ini koperasi, jadi koperasi itu kebersamaan, namanya saja definisinya kooperatif ya, koperasi, jadi semua bisa dimusyawarahkan. Jadi kalau ada teman yang misalnya saya KB Bapak dari lembaga keuangan di KPR itu saya menganggap tidak ada kredit macet Pak. Kenapa? Hanya tertunda karena yang minjem di sana itu Pak hanya anggota, dan anggota kita kenal sampai dapurnya Pak. Jadi semua yang anggota di KPR itu rata-rata kita kenal Pak. Jadi senior saya atau yang mungkin yang saya tidak kenal itu yang masih baru dosen, tapi karena ya kalau yang alhamdulillah kami ada beberapa, ada juga yang muda, jadi biasanya kita kenal sampai dapurnya Pak. Jadi don't worry about kalau kasih kami dana Pak, insya Allah kami bisa kembalikan dengan baik ya. Kemudian juga ya satu kesyukuran juga luar biasa, satu kesyukuran di masa COVID kami masih bisa eksis, alhamdulillah, bisa membayar cicilan dengan baik, bisa membayar gaji dan bisa menyisihkan sebagian sebagai dana kesejahteraan dan dana pensiun untuk anggota. Jadi anggota KPRI kalau pensiun Pak itu pasti dapat dana kesejahteraan dan dana pensiun seperti kalau pegawai negeri pensiun, insya Allah ada dana Pak, insya Allah. Ya. Ya tidak mudah barangkali Pak berbisnis di era sekarang ini. Jadi koperasi tidak cari untung sebesar-besarnya, tapi bagaimana supaya ada untung dinikmati bersama. Karena memang koperasi itu open management Pak ya. Jadi tidak boleh disembunyi-sembunyi. Jadi saya mungkin open aja di sini. Jadi Bapak bisa kritik, saya juga kasih kritik saja, kasih masukan dan saran. Insya Allah saya akan perbaiki kalau saya salah. Kalau saya salah saya juga mohon dimaafkan. Saya manusia biasa. Mudah-mudahan saya bisa perbaiki berikutnya. Iya. Kemudian mungkin saya Bapak dan Ibu saya hormati,
Jadi kinerja pengurus selama 1 tahun ini saya sampaikan sebagai berikut. Jadi bidang kelembagaan, pembinaan dalam kelembagaan bidang meliputi kegiatan untuk membenahi dan mengoptimalkan kinerja pengurus. Jadi tadi Pak yang membaca doa Pak Dr. Imam, jadi jadi rezeki itu dari Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Jadi saya juga bismillah saya pertanggungjawabkan ini, tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan Pak. Yang penting saya tidak mencuri uangnya KPRI. Jadi saya hanya menerima gaji saya Pak, insya Allah. Ya. Ya, bidang usaha dalam bidang usaha KPRI itu Pak, ada toko, ada simpan pinjam, ada air. Ya alhamdulillah air ini 3 fee. Jadi itu saya merasa belum maksimal pasarkan Pak, karena kemarin COVID, jadi banyak yang libur, sekolah libur, banyak yang tidak pesta. Jadi itu agak kurang, tapi alhamdulillah masih naik omsetnya. Karena mungkin biayanya sedikit, akhirnya omsetnya naik. Kemudian bidang keuangan, omset simpan pinjam mencapai 23 miliar 891 sekian, omset unit usaha pertokoan mencapai 4 miliar Pak. Banyak toko itu tutup Pak, tapi kami KPRI UNM itu malah dapat omset besar. Kenapa? Karena semua UNM belanjanya alhamdulillah belanjanya di KPRI. Hari Lebaran KPRI yang tangan. Terima kasih Pak Rektor, terima kasih Pak Dekan, terima kasih ya semuanya karena belanjanya di KPRI UNM, belanja di toko. Alhamdulillah kalau bisa ATK-nya juga di KPRI Pak. Sebagian sudah di KPRI, sebagian besar sudah di KPRI. Mudah-mudahan nanti tambah semuanya bisa di KPRI Pak. KPRI bisa siapkan semua ATK-nya se-UNM, insya Allah. Ya bisa. Ya, yang agak turun itu Pak, memang itu pelayanan jasa karena kurang orang yang kemana-mana. Akhirnya itu, tapi lumayan 78 juta. Pabrik air 3 miliar. Ya walaupun libur-libur, walaupun corona masih ada omsetnya 3 miliar 354 juta, omset usaha unit pelayanan jasa 78 juta, kamar kos agak turun karena banyak yang tidak kos, banyak pulang kampung kan Pak ya, ya itu sekitar 88 juta 500 ribu. Ya kami juga di KPRI UNM itu di minimarket di Tidung. Jadi ada yang selama ini dipakai gudang hanya simpan barang, kita jadikan rumah makan Palu Basata. Ya, jadi kalau kita ke Tidung Pak, silahkan monggo tabe singgah di Palu Basata. Ya, itu produknya PKK Pak. Jadi itu orang kami Benariana. Pasti lebih sedap dari yang lain-lain. Insya Allah lebih higienis Pak, bersih. Jadi tabe saya undang ke sana, murah lagi. Awal boleh Pak. Jadi kalau pembina boleh gratis ya Ibu Naryana. Ya boleh gratis. Waktu dibuka itu Pak Rektor, tabe diundang juga semua gratis Pak Rektor. Iya, mungkin nanti berikutnya bisa lagi benar karena Pak Rektor belum datang waktu itu. Palu Basata sedap Pak Rektor, insya Allah bisa bersaing dengan Palu Basa Serigala. Lebih enak. Ya tabe Bapak Kepala Dinas, Bapak Dekopenwil, Bapak dari lembaga keuangan, tabe kalau ada waktu tak singgah di sana. Bersih Pak, bersih, sangat bersih dan insya Allah sehat. Iya. Kemudian apa lagi nih? Ya. Aktiva kita itu sudah 79 miliar 370, kewajiban 40 Pak. Jadi masih banyak uang tak Pak, masih lebih banyak Aktiva tak. Jadi kewajiban utang di bank itu 40 miliar kurang lebih. Kemudian Aktiva kita 79. Modal internal 49,4%, sedang eksternal 50,6%. Baru-baru juga ini Pak kami dapat alhamdulillah dari LPDB. Jadi dari 515 koperasi yang mengajukan permohonan ke LPDB itu Pak hanya satu Pak di Sulawesi Selatan. Mungkin Pak Kepala Dinas Koperasi Provinsi tahu, hanya KPRI UNM yang dapat Pak, alhamdulillah. Ya, jadi saya agak berani sedikit Pak. Insya Allah mudah-mudahan yang penting saya bisa bayar angsurannya Pak ya. Jadi tabe kalau ada yang tertunda-tunda sedikit teman-teman, mudah-mudahan nanti tidak tertunda-tunda lagi supaya banyak lagi lembaga keuangan yang menawarkan ke kita. Jadi ya itu yang saya harapkan Pak, insya Allah. Jadi di UNM itu tidak ada kredit macet Pak, yang ada tertunda saja Bu, tertunda ya. Kalau tertunda kan insya Allah masih bisa dikejar Bu. Apalagi Pak Rektor bilang sini mana yang menunggak itu saya jangan di Pak Rektor, itu artinya saya tidak bisa kerja kalau Pak Rektor yang mau tagih ya. Makasih Pak Rektor. Hadirin yang saya hormati, ya saya mungkin sudah panjang lebar sekali Pak. Ya untuk ini barangkali pada akhirnya saya menyampaikan ucapan terima kasih
spesial kepada Bapak Rektor yang selalu mendukung Pak, ya utamanya belanja di Mart. Ini mau dekat lagi Lebaran Pak, jadi hadiah Lebaran, ATK semuanya bisa dibelanja di KPRI Pak. Bantulah. Nah, ini kan dari dan untuk kita Pak, dari anggota untuk anggota, kalau besar untungnya kan untuk kita juga. Honornya bisa dinaikkan juga insya Allah. Ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Rektor, kepada Bapak Dewan Pembina, kepada Lembaga Keuangan. Terima kasih atas supportnya, kepada anggota utamanya yang membayar tepat waktu. Terima kasih ya, karena dari kita bisa sustainable ya. Ya, kita bisa berlanjut terus Pak. Itu yang paling penting. Dan terima kasih kepada LPDB Jakarta, LPDB Indonesia. Terima kasih Pak atas kepercayaan memberikan dana PEN Pak ya, dana PEN. Jadi makanya agak kurang sedikit lagi ke Bangbu. Jadi walaupun jadi memang kalau dana LPDB lebih murah bukan ya Pak, dana PEN, pemulihan ekonomi nasional. Jadi memang kita dikasih itu untuk usaha kecil. Jadi teman-teman kalau ada usaha datang di KPRI, lampirkan fotokopi usahanya supaya dihabiskan di dana PEN Pak. Jadi masih ada 7 miliar kah kalau saya tidak salah kemarin. Ya, jadi bisa kita ambil cepat-cepat diambil, karena kalau tidak kita ambil dikasih kembali Pak. Ya, karena itu dana PEN. Hanya karenanya kita didampingi sama kejaksaan. Insya Allah sepanjang saya sesuai prosedur, ya kenapa takut gitu ya Pak ya. Jadi memang di bisnis itu harus berani menanggung resiko. Resikonya besar, rezekinya juga besar. Ya sama dengan Pak, sama dengan benci dan cinta. Rezeki, ya rezeki dan resiko. Jadi kadang itu kita benci tapi ada cinta, kita cinta ada benci. Nah begitu juga lah resiko dengan rezeki. Karena resikonya besar, rezekinya juga besar. Ya insya Allah. Jadi mari kita besarkan ini koperasi kita demi kita semua, dari dan untuk kita. Terima kasih Bapak Rektor, Bapak Pembina, anggota Dewan Pembina, maksud saya Bapak Wakil Rektor, dan semua dosen Sivitas Akademika UNM. Terima kasih. Oh ya, untuk anggota luar masih kami batasi Pak. Jadi kalau ada avalisnya, ada penjaminnya orang UNM, boleh juga Pak. Ada avalisnya, ada jaminannya. Jadi kalau dia tidak bayar, avalisnya yang bayar, tabe. Begitu aturannya kalau di KPRI. Jadi kalau ada avalis, misalnya saya menjamin si A tidak bayar, saya yang ditagih Pak, saya yang bayar. Jadi jangan sembarang kasih avalis orang Pak. Karena kita yang bayar kalau tidak dibayar. Jadi begitu, itu aturannya dari pengurus lama. Alhamdulillah, jadi pengurus baru ini Pak, diwarisi, saya merasa saya diwariskan pengurus lama itu emas. Hanya emasnya itu ada di dasar laut, jadi saya harus gali. Ya, ada di dalam gunung, saya harus gali. Iya, terima kasih. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Saya sebagai manusia biasa, tidak ada manusia yang sempurna Pak. Tapi saya tetap berusaha, insya Allah, membangun kreativitas, mencari rezeki Allah di jalan yang halal. Jadi ingat Pak, koperasi itu kooperatif, semuanya bisa dimusyawarahkan Pak. Don't worry, jangan takut itu Pak. Jadi saya memang barangkali saya tidak mau juga dibilangin koperasi rentenir Pak ya. Jadi tidak boleh ada bunga yang terlalu tinggi, insya Allah itu Pak. Pokoknya di atas bunga bank, di atas provisi, di atas administrasi. Kalau bunga bank 10% tidak mungkin saya kasih ke 9%. Kalau iya Pak ya, itu saya nanti masuk penjara Pak ya. Masuk penjara. Jadi kalau bunga bank 10 ya mungkin kita 12 lah paling tinggi, seperti itu. Iya. Terima kasih Pak, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Rektor untuk memberi sambutan sekali. Selanjutnya, sambutan pertama, sambutan dari Ketua Dekopin Wilayah Sulawesi Selatan. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Asrullah, dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor UNM, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Makassar, ada Pak John di depan kita. Yang saya hormati para pejabat lingkup UNM, ada wakil-wakil rektor, Bapak Dekan, wakil dekan, dan pejabat yang lain, baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara luring. Yang saya hormati para mitra kerja koperasi UNM, ada di Bank Mandiri, dari Bank BNI, dan
ada dari asuransi Askrida dan LPDB, baik yang di Makassar maupun yang ada di Jakarta mengikuti acara kita secara Zoom. Yang saya hormati Ibu Ketua KPRI UNM dan segenap jajaran pengurus dan pengawas. Yang saya hormati para anggota KPRI UNM yang hadir di tengah-tengah kita maupun yang mengikuti secara Zoom rapat anggota kita ini. Berkenan-kenalah saya mengajak hadirin untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita semua sehingga hari ini kita semua bisa mengikuti acara pembukaan rapat anggota tahunan KPRI UNM yang sama-sama kita ikuti hari ini. Bapak dan hadirin yang saya hormati, tadi Ibu Tuti, ketua kita, sudah menyampaikan secara panjang lebar terkait dengan perkembangan dan situasi organisasi usaha KPRI ini selama 1 tahun buku terakhir. Alhamdulillah, banyak hal yang sudah beliau lakukan, banyak hal yang beliau sudah berintis bersama dengan kawan-kawan pengurus yang lain. Omset usahanya mampu bertahan dan justru berkembang di tengah-tengah pandemi yang kita hadapi secara bersama-sama 1 tahun terakhir ini. Ini satu kesyukuran buat kita semua selaku pembina, karena koperasi kita mampu bertahan, mampu menunjukkan jati dirinya dalam rangka mensejahterakan anggotanya selama 1 tahun buku terakhir. Yang kedua, tentu hari ini juga adalah momentum bagi segenap anggota pembina untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukan oleh pengurus kita untuk 1 tahun terakhir. Bapak dan hadirin yang saya hormati, tadi Ibu Tuti sudah menyampaikan juga kepada kita semua bahwa alhamdulillah 1 tahun ini beliau mendapat bantuan penguatan permodalan dari LPDB sebesar 10 miliar kurang lebih, dan sisanya masih cukup besar. Ini mungkin buat Bapak dari LPDB, mungkin kalau KPRI seperti UNM, mungkin klasifikasinya bisa dibedakan, karena tentu kalau ada salah satu persyaratan, misalnya untuk usaha, tentu agak sulit bagi para anggota KPRI UNM yang punya usaha, karena basic sebagian besar anggota KPRI ini adalah basic sebagai dosen dan pengajar. Jadi tentu sangat susah kalau klasifikasinya harus ada usahanya. Itu tadi Ibu Tuti sempat sampaikan kepada kita bahwa siapa saja yang punya usaha maka bisa mengajukan permohonan kepada KPRI untuk di backup. Nah, berdasarkan klasifikasi anggota dari KPRI ini, maka tentu ini akan sangat sulit. Jadi mohon kiranya dari LPDB bisa memberikan perhatian khusus terkait dengan anggota-anggota yang ada di KPRI UNM. Jangan pakai klasifikasi harus ada usaha, Pak, karena beda. Mungkin kalau koperasi-koperasi simpan pinjamnya lain yang anggotanya tersebar dengan berbagai macam profesi, itu mungkin bisa dipakaikan klasifikasi atau kriteria seperti itu. Jadi mungkin bagi Bapak LPDB mungkin ini bisa diberikan keringanan bahwa untuk anggota-anggota dari KPRI klasifikasi terkait dengan usaha itu bisa dipertimbangkan. Yang kedua, tentu harapan kita juga kepada mitra-mitra yang lain, baik dari Bank Mandiri, Bank BNI, koperasi UNM ini salah satu koperasi yang sangat-sangat sehat. Tentu harapan kita ke depan untuk permodalannya bisa lebih di backup lagi. Saya malah beberapa tahun yang lalu sudah pernah mendengar bahwa di BNI, di Bank Mandiri itu KPRI UNM ini malah pinjamannya bisa tanpa limit. Nah, tentu harapan kita ke depan yang hal-hal yang seperti ini untuk memperkuat permodalan kita, maka diharapkan hal-hal yang seperti itu bisa diperpanjang atau bisa diberlakukan kembali. Kenapa hal ini Pak Rektor saya kemukakan? Karena harapan kita ke depan di Sulawesi Selatan ini ada muncul koperasi-koperasi besar
yang bisa mewarnai perkoperasian kita di tingkat nasional. Beberapa waktu yang lalu dirilis ada 100 koperasi besar di Indonesia, 3 diantaranya ada di Sulawesi Selatan, 2 di Toraja, 1 di Bulukumba. Tentu harapan kita ke depan, UNM ini bisa menjadi percontohan koperasi besar atau salah satu koperasi besar yang bisa masuk level 100 koperasi besar di Indonesia. Tapi saya sangat yakin Bapak dan hadirin yang saya hormati, dengan apa yang dikemukakan oleh Ibu Tuti tadi, perhatian Bapak Rektor kita terhadap koperasi kita ini sangat-sangat besar. Tentu harapan kita dengan perhatian yang besar ini, maka harapan kita tahun-tahun depan, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, KPRI UNEM ini bisa menjadi salah satu koperasi besar di Indonesia. Banyak hal yang bisa kita lakukan Pak Rektor, saya kira kalau semua pegawai, semua dosen diwajibkan untuk menjadi anggota KPRI, maka insya Allah anggota kita akan semakin besar. Kedua, kalau semua anggota diwajibkan untuk gerakan menabung, maka tentu permodalan yang dimiliki oleh koperasi kita juga akan semakin besar. Itulah faktor-faktor Bapak dan hadirin konservasi yang bisa membuat koperasi kita menjadi koperasi besar. Karena pengalaman menunjukkan Bapak dan hadirin yang hormati, koperasi-koperasi besar itu yang punya karyawan besar, seperti Telkomsel di Jakarta, itu asetnya Pak Rektor itu 1 triliun kurang lebih, karena memang pegawainya besar, banyak jumlahnya, dan leadernya, pimpinannya memberikan perhatian penuh terhadap pengembangan koperasi kita. Yang ketiga, saya ingin sampaikan kepada kita semua pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak dan hadirin yang hormati, bahwa sekarang juga sudah ada PP baru terkait dengan perlindungan dan kemudahan bagi koperasi dan UMKM. Ini juga salah satu hal yang bisa kita manfaatkan dalam pengembangan koperasi kita. Malah di salah satu pasal Pak Rektor di undang-undang peraturan pemerintah terkait yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, malah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota se-Indonesia sudah diberi kewenangan untuk bisa menetapkan salah satu usaha yang hanya boleh dikelola oleh koperasi. Mungkin kalau kita implementasikan ini masuk di akademis, di sivitas akademisi, mungkin bisa Pak Rektor dan seluruh pimpinan UNEM bisa memberikan satu peluang yang besar kepada koperasi kita untuk bisa lebih berdaya lagi ke depan. Bapak dan hadirin yang saya hormati, saya kira pada kesempatan yang berbahagia ini tentu harapan kita ke depan koperasi kita bisa lebih maju lagi. Benar kata Ibu Tuti bahwa yang utama dari koperasi kita adalah bagaimana anggota kita bisa lebih sejahtera. Setiap tahun bisa menerima sisa hasil usaha yang tentu harapan kita bisa semakin meningkat lagi pada tahun-tahun ke depan. Yang terakhir saya ingin sampaikan kepada kita semua, Bapak dan hadirin yang saya hormati, bahwa koperasi UNM ini sudah punya usaha di berbagai bidang, termasuk ada air mineral. Ini omsetnya sudah luar biasa besar, apalagi dengan simpan pinjam dan unit pertukannya. Tentu harapan kita ke depan dari mitra-mitra kerja yang ada, ini adalah peluang besar untuk diberikan permodalan yang lebih besar lagi kepada koperasi kita dengan potensi jumlah anggota yang kira-kira ke depan dengan intervensi rektorat, maka itu akan lebih meningkat lagi ke depan. Saya kira Bapak dan hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, untuk pertama kalinya Dewan Pimpinan Koperasi Indonesia tingkat provinsi hadir di tengah-tengah kita, karena memang baru tahun ini KPRI kita naik statusnya menjadi koperasi primer tingkat provinsi. Olehnya itu pada tahun ini saya dengan Pak Kadis Koperasi bisa bersama-sama hadir di tempat kita ini. Tahun-tahun sebelumnya biasanya Pak Johamza yang hadir bersama dengan Ketua Dekopindah Kota Makassar. Saya kira seperti yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak Pak Rektor atas binaannya kepada koperasi kita di lingkup UNM selama ini. Mudah-mudahan itu membawa berkah bagi kita semua. Saya akhiri sambutan saya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan selanjutnya, sambutan dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada Bapak Haji Abdul Malik Faisal SHM ADM PEM, dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dan kita banggakan bersama, Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar. Yang saya hormati para pejabat lingkup Universitas Negeri Makassar, Ketua Dekopinwil Sulawesi Selatan, Ketua dan Pengurus Pengawas KPRI Universitas Negeri Makassar, Bapak Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Makassar, Pak Johansa, mudah-mudahan segera dilantik menjadi Kepala Dinas. Teman-teman dari lembaga keuangan, dari perbankan, LPDB, kemudian dari lembaga penjamin ada Jamkrida, serta para peserta rapat anggota tahunan yang berbahagia. Mengawali sambutan ini sebagai umat yang beriman, mari kita bersama-sama tak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk menghadiri acara rapat anggota tahunan KPRI UNM tahun buku 2020 walaupun masih dalam suasana pandemi COVID-19. Untuk itu kami berharap untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang baik. Tadi disampaikan oleh Ibu Ketua bahwa KPRI UNM ini sudah naik kelas, ya, dari tadi sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya masih primer kabupaten kota atau kota Makassar, sekarang menjadi primer provinsi. Ini menambah jajaran koperasi primer provinsi di Sulawesi Selatan menjadi kurang lebih 297 dengan masuknya KPRI UNM. Jadi total koperasi yang ada di Sulawesi Selatan ini kurang lebih 8.500, Pak Rektor. Dan 297 adalah primer provinsi, termasuk KPRI UNM. Hadirin yang saya hormati, kita bersama-sama merasa berbahagia karena usaha dan kerja keras yang telah dilaksanakan selama 1 tahun buku telah selesai dengan baik. Sehingga rapat anggota tahunan tahun buku 2020 pada hari ini dapat dilaksanakan tepat waktu. Patut kita memberikan apresiasi kepada pengurus dan pengelola KPRI UNM yang telah bekerja efektif. Untuk itu, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan atas pelaksanaan rapat anggota tahunan tahun buku 2020 ini. Rapat anggota tahunan yang kita laksanakan pada hari ini merupakan upaya penguatan kelembagaan koperasi yang mengagendakan pembahasan dan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan bidang organisasi dan manajemen, usaha, keuangan, dan penyusunan serta merumuskan program kerja KPRI tahun buku 2021. Hadirin yang berbahagia, KPRI UNM diharapkan dapat berperan dengan baik dalam rangka memberikan pelayanan kepada anggota sebagai wujud keterkaitan kegiatan yang dilakukan koperasi dengan anggotanya. Rapat anggota tahunan ini merupakan momentum yang sangat memberikan makna atas keberadaan koperasi yang tumbuh dari dan oleh anggota. Sehingga sangat erat keterkaitannya di mana koperasi dituntut pelayanan kepada anggota dan anggota memberikan partisipasi aktif pada koperasi, baik terhadap organisasi, manajemen usaha, dan keuangan yang bertumpu pada perencanaan dan evaluasi melalui rapat anggota. Potensi pengembangan koperasi cukup besar karena koperasi memiliki pasar yang jelas. Tinggal bagaimana mengelola pasar yang baik dengan program kebutuhan pasar yang diinginkan dan dikemas dalam bentuk rencana kerja tahunan koperasi. Tadi disampaikan Pak Ketua Dekopinwil bahwa Undang-Undang Cipta Kerja telah mengamanahkan dalam satu pasal, klausul pasal, belanja pemerintah, kementerian, lembaga, termasuk instansi perguruan tinggi pemerintahan untuk mengalokasikan belanja barang jasanya 40% untuk koperasi dan UKM. Jadi 40% belanja barang jasa di UNM ini harus dialokasikan untuk koperasi. Nah, tadi
menyambung tadi Ibu Ketua minta supaya partisipasi dari teman-teman atau fakultas untuk belanja di koperasi karena memang sudah diamanahkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Hadirin yang saya hormati, dengan adanya pandemi COVID-19 melanda daerah kita, maka yang pertama merasakan dampak drastis adalah sektor koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Kondisi ini tidak hanya menghantam sisi ekonomi sektor KUMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi bangsa, namun juga jelas berimbas secara signifikan bagi kesejahteraan dan keberlangsungan hidup sebagian besar masyarakat Indonesia, yang perputaran ekonominya sangat tergantung pada lalu lintas barang, jasa, dan manusia, yang justru sedang mengalami masa keterbatasan pergerakan. Hal ini berakibat pada menurunnya produktivitas pada seluruh elemen dan ekosistem KUMKM. Berdasarkan hasil evaluasi kami dari laporan pertanggungjawaban pengurus KPRI UNM yang ada tergambar sebagai berikut. Yang pertama, jumlah anggota pada akhir tahun 2020 sebanyak 1.364 orang. Hal ini menandakan bahwa koperasi ini diterima masyarakat yang ada dalam lingkungan kampus. Yang kedua, jumlah aktiva sebesar 84.748.218.615 rupiah, meningkat sebesar 5.377.766.172 rupiah. Bila dibandingkan tahun yang lalu sebesar 79.370.452.443 rupiah atau tumbuh sebesar 1,06%. Jadi ini suatu prestasi yang luar biasa karena di masa pandemik masih bisa tumbuh. Yang lain minus, ternyata KPRI UNM bisa tumbuh 1,06%. Kita dikasih aplaus dulu buat pengurusnya. Kemudian yang ketiga, rapat anggota tahunan dapat dilaksanakan tepat waktu, menandakan bahwa organisasi dan manajemen berjalan dengan baik. Mudah-mudahan keberhasilan ini dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan pada masa mendatang. Hadirin yang saya hormati, dalam rangka pengembangan KPRI UNM ke depan, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, diharapkan kepada semua anggota untuk meningkatkan partisipasinya dalam pemupukan modal sendiri koperasi. Tadi meskipun tadi Ibu Ketua sudah sampaikan kita dapat suntikan modal dari LPDB atau dari perbankan, tapi yang paling bagus adalah kalau modal itu bersumber dari anggota sendiri. Kemudian yang kedua, penyelenggaraan administrasi organisasi dan usahanya termasuk program kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja koperasi sebagai bahan untuk menghadapi pelaksanaan penilaian untuk mengetahui tingkat kinerja kesehatan koperasi. Jadi ada penilaian kesehatan koperasi nanti. Kemudian yang ketiga, untuk menjamin keabsahan laporan keuangan dan akuntabilitas koperasi, apabila memungkinkan maka dapat diaudit oleh akuntan publik. Dalam RAT, kami menghimbau agar dapat memanfaatkan kesempatan dengan mengevaluasi kegiatan usaha pengurus apakah telah dilaksanakan sesuai amanah yang telah diberikan berdasarkan kesepakatan RAT sebelumnya. Kemudian yang kelima, Koperasi KPRI UNM diharapkan dapat mendukung program pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang telah memberikan stimulan kepada koperasi dan UMKM agar tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19. Yang keenam, koperasi diharapkan dapat mendorong digitalisasi koperasi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan proses bisnis, serta perluasan akses pasar. Dan yang terakhir, ketujuh, pengurus, pengawas, dan pengelola harus peka dan tanggap terhadap lingkungan dan dinamika yang berkembang. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pembukaan rapat anggota tahunan ini. Semoga dapat bermanfaat untuk pembinaan koperasi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya, sambutan Rektor Universitas Negeri Makassar sekaligus membuka acara rapat anggota tahunan KPRI Universitas Negeri Makassar. Kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Husein Syam, MTP IPU, dengan
Dengan hormat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi Provinsi Selatan yang baru saja menyampaikan arahannya kepada kita semua, sambutannya. Saya hormati ya Deko Pinwil ya, dulu itu selalu Bu Tuti yang bawakan sambutannya Dekopin dah. Jadi dia larang orang masuk, dia yang bawakan sambutannya dulu. Ya, saya hormati Kepala Dinas Koperasi Kota Makassar, kasih atas kehadirannya. Ya, saya hormati para wakil rektor, ini saya melihat hadir semua 1, 2, 3 dan 4. Bapak Ibu para dekan, para ketua lembaga, pelabiro, dan ya saya hormati juga ketua KPRI UNM, ya pengurus KPRI UNM sama seluruh jajaran, pengawas bersama seluruh jajaran, para teman-teman pejabat yang saya tidak sebut satu persatu, dan yang saya hormati juga adalah teman-teman dari lembaga perbankan atau supporting dari kegiatan KPRI kita. Saya kira di hari ini hadir dari Mandiri. Terima kasih Ibu Isma ya, Bu Isma ya. Pak pimpinan ya, siap ya. Mandiri, ada dari BNI juga, ada dari perbankan yang lain yang saya tidak sebut satu persatu. Terima kasih atas supportingnya selama ini sehingga KPRI UNM bisa eksis sampai hari ini. Tentu tanpa lembaga perbankan kita belum mampu, meskipun tadi diarahkan bahwa kalau pendanaan dari anggota itu akan lebih baik, tapi sungguh-sungguh rasanya kita belum bisa membawa KPRI UNM bisa seperti ini jika tidak disupport dari teman-teman perbankan. Karena itu terima kasih kepada kita semua. Para anggota, tadi juga ada LPDB, jadi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional ada bantuan. Satu-satunya koperasi di Sulawesi Selatan yang diberi bantuan per Desember kemarin, LPDB, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional itu 10 miliar adalah KPRI UNM. Ini penanda bahwa ya pengurusnya ini sangat rajin untuk memberi keyakinan. Tadi saja luar biasa keyakinan kepada lembaga perbankan. Ibu Ketua tadi bahwa jangan takut memberikan pinjaman kepada kami karena kami bertanggung jawab. Ternyata prinsipnya Bu Tuti ini, Bu Ketua ini adalah tidak ada yang macet kecuali terlambat. Wah, ini juga yang perlu kita bahas baik-baik ini. Jangan sampai terlambat terus lalu macet, lalu kolaps kita kan. Ini prinsip ini mari kita coba evaluasi apa yang benar itu prinsip itu. Jangan sampai teman-teman anggota dia merasa nyaman tidak membayar karena ternyata tidak dianggap sebagai apa tadi berarti ya dia dianggap dia menjadi bagian dari anggota yang memacetkan, tetapi dia hanya terlambat. Wah, ini kacau ini ya. Seluruh hadirin yang mengikuti secara virtual yang juga saya hormati, alhamdulillah mengawali sambutan saya, mari kita bersama-sama menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pagi yang baik ini, pada pagi yang cerah ini kita diberi kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk bersama-sama hadir mengikuti rapat anggota tahunan KPRI UNM yang ke-38.
Salawat dan taslim mari kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hadirin terutama yang ada juga secara virtual yang saya hormati, bahwa KPRI UNM yang tadi disampaikan oleh Dekopenwil dan Kepala Dinas Koperasi Sulawesi Selatan, ya mengharapkan agar koperasi KPRI UNM ini masuk 100 besar. Sebetulnya pernah dulu masuk, Pak. Pernah 25 besar. Zamannya Pak Saripudin Aspa. Kenapa masuk? Karena pada waktu itu saya masih ingat betul, ketika kita masih dosen baru itu semua menjadi anggota koperasi, Pak. Ya, di belakangan ini kita tidak bisa memaksakan, ya belum sampai kita memaksakan, tapi ini juga bisa kita lakukan. Dalam RAT nanti ini bisa kita bahas seperti itu. Kita bisa bahas besaran simpanan pokok kita bisa naikkan karena ya mungkin sudah longgar kehidupan kita misalnya. Bisa juga semua dosen baru, banyak pernah tahun 2019 itu saya menerima dosen sepanjang sejarah terbanyak mungkin 154 dosen baru. Saya kira belum ada yang masuk ke koperasi. Itu harus masuk itu. Harus masuk karena pastilah Anda akan membutuhkan bantuan, dan disitulah memang kita memupuk rasa keperdian bangsa kita itu gotong royong, bekerja bersama untuk kemajuan bersama, itu koperasi. Nah, pertanyaannya adalah apakah pengurus ini, ya pengurus yang ada yang kita menahi ini mampu memberi kesejahteraan kepada anggotanya? Lah kalau itu mampu, saya bisa ajak semua masuk. Ya, kita bisa ajak semua teman-teman, dosen muda dan bahkan yang sudah di dalam, jangan biarkan dia keluar. Kalau sudah masuk, jangan biarkan keluar, biar dalam terus. Nah, supaya nanti sampai pensiun. Nah, tidak sama juga dengan bahwa ada kesejahteraan pensiun satu kali sama dengan pesangon hanya sekali dapatnya. Ya, bagi anggota. Jadi bukan seperti pensiun pegawai bahwa setiap bulan setelah pensiun dapat terus. Nah, itu salah itu. Nanti dikira teman-teman datang menagih terus sama Bu Tuti. Bu Tuti pernah bilang kalau ini sama dengan pensiun pegawai bahwa akan ada anunya. Wah, paling cuma sekali ya. Cuma sekali ngambilnya kalau ya modelnya pesangon lah, bukan model pensiun. Gaji pensiun. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu apapun yang hari ini dilaporkan oleh teman-teman pengurus, ya, termasuk dari dinas provinsi, koperasi provinsi dan UKM sudah memberikan dorongan, dari Dekopenwil sudah memberikan dorongan, tapi apapun capaiannya kita beri apresiasi. Apresiasinya karena ini melakukan RAT, ya RAT di Maret. Nah, kalau di Maret itu RAT-nya kalau koperasi itu sehat katanya, ya sehat. Jadi pastilah sehat. Jadi lembaga perbankan tidak perlu khawatir, pasti manajemennya sehat. Di tengah COVID kemarin itu saya punya belanjaan saja itu luar biasa. Saya pribadi itu lebih 1 miliar. Iya karena ada anak saya pilkada di Baru. Jadi saya belanja di situ lebih 1 miliar itu, Pak. Jadi yang lain setengah mati, ini KPRI di unit pertokoan ya. Itu luar biasa, Pak. Maka sepanjang waktu mungkin yang terbanyak itu ya. Ya, saya belanja lebih 1 miliar waktu mau beri bantuan ke Sulbar dalam rangka itu bencana, itu juga kita belanja di situ. Jadi KPRI ini, nah inilah yang kita maksudkan bahwa kenapakah harus kita belanja di luar kalau ada jadi koperasi kita. Kira-kira begitu. Masalahnya apa coba? Saya ingin tanya kepada dekan-dekan, apa masalahnya Bapak tidak belanja di situ? Bisa lagi diutang.
Kalau memang Bapak dapat di sana itu ada PIN-nya, nanti juga sampaikan kepada Bu Ketua, Bu di sana itu ada PIN-nya, bisa nggak you bikin begitu? Kalau begitu dia bilang bisa, di situ ngambilnya. Karena pasti akhirnya kembali lagi kepada Bapak dan Ibu. Kembali lagi itu Pak, karena keuntungan yang di situ itu menjadi SHU. Saya cuma mau tanya, ini kan koperasi ini harus kita dorong sebagai koperasi digitalisasi ya, hari ini. Tidak bisa kayak itu tercatat itu bahwa saya adalah pembelanja yang banyak, lalu kemudian SHU saya naik gitu. Kalau nggak dicatat ini, nanti yang dicatat kalau kita minjam misalnya berapa, lalu kemudian di apa namanya RAT nanti itu dalam 1 tahun tahun buku itu pernah saya yang belanja mobil kan dulu. Mobil apa dulu itu sampai 2 juta saya punya itu per ya SHU itu enggak SHU ya Pak 2 juta ini sekarang cuma 500 padahal belanja saya 1 miliar lebih. Mana itu ya masa enggak dihargai itu bahwa ada anggota yang membelanja lebih dari 1 miliar dalam waktu 1 bulan, mestinya saya dapat itu kira-kira 30 juta 40 juta lah misalnya kan. Iya. Coba hitung itu dengan apa sistem digital itu tadi bisa bisa mengetahui anggota yang berbelanja banyak. Perhatikan ini Bu Tuti supaya sebentar Ibu kembali hitung itu. Masa saya punya SHU sekarang itu hanya 568.000. Saya bilang belanjaan saya dulu kalau saya pinjam duit hanya berapa? Hanya 300 juta misalnya dengan membeli mobil. Lalu saya bisa dapat SHU besar gitu setiap RAT. Sekarang saya belanjanya banyak kok enggak? Berarti ini salah sistem menurut saya. Sistem digitalisasi nanti teman-teman dari Dinas Koperasi Kota dan beri teguran ini Tuti ini kalau tidak menurut saya. 20 Pak. 20 November Desember saya belanja Pak. Saya belanja juga di ini di Januari ini ketika bencana. Belum masuk itu ya. Tahun buku berikut ya. Tahun buku kemarin harus masuk. Nah itu minimal 40 sampai 50 juta ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati ya, ini yang saya kira memang ya karena koperasi ini bagaimana kita menghadirkan kesejahteraan bagi anggota. Itu intinya. Lah tapi kalau ternyata di tempat lain lebih sejahtera, mana bisa kita ajak anggota menjadi bagian dari koperasi misalnya, kita punya warga. Nah tapi kalau Ibu betul-betul bisa membuktikan bahwa ini lebih sejahtera, ya mestinya memang begini, tidak perlu kita untung, yang penting teman-teman sejahtera. Maksud saya jangan kita mengejar untung besar, mau dicatatkan untung besar, tapi sesungguhnya yang dikebiri adalah teman-teman anggota. Yang saya maksudkan adalah yang ada itu semua kita bagi semua. Iya, enggak usah itu nama mudah. Karena itu yang bisa mendorong teman-teman menjadi bagian yang yang sustainability yang menurut Ibu Tuti itu yang sustainable bisa menjadi anggota karena merasa diayomi, merasa ada kesejahteraan di sana ya. Ya, tapi intinya bagi saya tentu pengurangan atau memang turun pendapatannya Bu Tuti ya. Turun, tapi ini karena suasana pandemi. Kita akui bahwa siapapun di dunia ini termasuk kita semua Indonesia itu terpengaruh dengan situasi pandemi yang sudah waktunya lebih 1 tahun berlangsung. Ini terpengaruh kepada KPRI juga. Jadi tentu kalau tidak maksimal ya memang seperti itulah adanya. Masih bersyukur karena produksi air minum ya, air mineral ya Tuti ya, itu masih sangat banyak peminatnya dan dulu itu saya rancang, saya bersama Pak Ibrahim pengurusnya dulu. Jadi saya langsung sampaikan Pak Ketua ketika dia mengajukan itu, saya konsultannya. Ya, saya langsung konsultannya, saya hitung, saya bilang insya Allah 1 tahun ini sudah BEP ya
Ya, jadi sudah kembali di situ. Jadi tahun kedua itu sudah untung aja sampai sekarang. Inilah yang membuat. Nah, kita berharap unit-unit yang lain bisa seperti itu, Bu Tuti. Ini bisa dimaksimalkan. Masih banyak potensi yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan KPRI UNM ini. Ya, dan kita semua orang-orang di UNM ini kan orang berpengalaman mengelola KPRI, Pak Kadis. Ada memang ada yang menjurusan koperasi. Nurdin Halid itu di sini dulu itu jurusan koperasi dia. Nurdin Halid jurusan koperasi. Iya, koperasi juga ya, di sini juga. Ya memang banyak yang ahli di sini. Oleh karena itu saya kira tidak boleh memang tidak maju koperasi UNM, tapi dengan catatan bahwa ya teman-teman yang memiliki kemampuan di situ memberikan masukan-masukan dan arahan-arahan kepada teman-teman pengurus. Saya apresiasi kepada kita semua, kepada pengurus, kepada pengawas, dan kepada seluruh anggota yang insya Allah senantiasa setia bersama-sama mengembangkan KPRI UNM hari ini dan ke depan lebih baik. Saya kira itu, dan atas nama kita semua serta dengan mohon ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, marilah kita bersama-sama membuka rapat anggota tahunan yang ke-38 bagi KPRI UNM tahun buku 2020 dengan bersama-sama mengajak membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penyerahan dana pembinaan koperasi, Dana sosial pekuburan, dana sosial untuk Masjid Nurul Ilmi Gunung Sari, Masjid Ulil Albab Parangtambung, Masjid Nurul Ikhlas Fakultas Ilmu Keolahragaan, Masjid Nurul Tarbiyah Fakultas Ilmu Pendidikan. dan Masjid Mushab bin Umair Fakultas Teknik. Dengan hormat kami undang ke podium Bapak Dr. Abdul Saman, MSI, Dr. Syahrudin MKes, Dr. Andes Haji Sukri Nyumpa, SH, MSI, Profesor Dr. Muhammad Yahya MKes, Dr. Kartajayadi, MSN, Detrandus Haji Asrullah, Fahrudin Rahman, SN. Dengan hormat kami mengundang Rektor Universitas Negeri Makassar untuk menyerahkan dana sosial, pekuburan, dan dana pembinaan koperasi. Atas. Apanya? Udah foto karat. Nah, lupa berat karat. Nanti
Mandir. Acara selanjutnya, pengundian door prize. Hadiah utama 1 unit sepeda motor persembahan dari KPRI Universitas Negeri Makassar. Kami persilahkan kepada Bapak Rektor untuk menarik 1 kupon undian. Sekali ya. Tapi enggak ada. Yang beruntung dari Fakultas Ekonomi. Ini nomor bagus juga ini. Semua nomornya itu ada 1, 2, 3, 4. Jadi empat nomor. Tapi susunannya begini, 24, 13. Atas nama Rizky Febrianti, tenaga honorer. Ini ada nggak ini? Ya, coba menyatakan diri ada. Kalau tidak ada, batal. Ini undian apa ini? Motor, Pak Rektor. Nah, ini batal ini kalau tidak ada. Coba di mana di Zoom menyahut. Mana yang menyahut di Zoom? Saya hitung sampai 3 kali ya. Jadi tidak ada dalam ruangan ini. Ada dalam ruangan ini, tidak ada ya. Ya, termasuk yang di Zoom. Ya, di Zoom ini harus bisa begini. Ya, biar kalau tidak ada berarti tidak datang ya. Saya hitung sampai 3. Rizky Febrianti sebagai tenaga honorer dari Fakultas Ekonomi. 1. Acungkan tangan, kalau tidak berarti batal. 2. Rizky Febrianti. 3. Ada ya? Memang tidak ada, kalau tidak ada tidak usah Pak. Iya. Lagi. Tapi memang dia bukan anggota, ini kenapa masuk namanya undian? Anggota kalau dia honorer? Iya. Mana ada? Bohong tuh. Anggota. Membayar sumpah. Ada rekomendasi. Sekarang dari FSD batal tadi itu ya. Sekarang FSD yang beruntung Singra Rasa 741. Ada tidak? Zoom. Iya, mana? Kan di Zoom juga boleh angkat tangan. Mana angkat tangannya? Coba di Zoom. Jangan bohongi saya. Tidak ada yang boleh membohongi saya. Nah, sekarang kalau ada, ayo angkat tangan. Singra Raca dari FSD. Itu Patangsi ya, padekan ya? Hah? Mana? Hah? Ya, tidak bergabung dalam daring, tidak bergabung juga dalam luring sini. Hah? Nah, seluruh anggota diundang untuk ikut serta dalam RAT karena RAT itu rapat tertinggi anggota, tidak ada istilah diwakilkan. Jadi yang tidak bisa hadir di sini dia secara daring. Nah, sekarang saya mau cari mana dalam daring. Mana? Jangan kau menyelamatkan yang tidak selamat. Ini juga. Kalau kau tidak bisa pastikan bahwa dia tidak datang, jangan kau bilang karena kau yang berdosa. Hah?
Tidak ada juga di daring kan? Tidak ada juga di luring. Ini kan luring namanya ini Pak, luar jaringan. Nah, itu yang dalam jaringan, daring dalam jaringan. Dalam jaringan itu adalah online. Nggak ada kan? Setuju kita batalkan. Kita hitung 1, 2, 3, 1 sampai 3 ya. 1 Singara, 2 Singara, 3 batal saja supaya mengajak orang supaya rajin ya. Jangan tidak datang perlulian dari MIPA 2173 nomor anggota 2173, lalu atas nama Hasrul Nuru. Siapa itu di MIPA itu? Siapa itu? Nggak ada ya? Wah, nggak ada terus ini, bahaya ini. Masa? Ya, batal. Ini lagi. Wah, ini nomor cantik ini. 969 dari MIPA. Muhlis. Secara daring. Iya belah. Nggak ada juga ya. 969, ayo. Sudah 4 mini batal terus. Capek juga kita. Sekarang batal juga ini. 1046 Fakultas Ilmu Keluargaan Anto Sukanto. Ada dalam daring? Nggak ada ini. Pasti tidak ada Kasaki juga ini. Ada. Kasaki. Sekarang tidak ada juga ini mungkin. FBS Lasundra, SPD MHUM. Ayo Lasundra, motor. Saya hitung lagi. Daring, coba lihat daring. Lasundra. Saya hitung 1 Lasundra, 2 Lasundra, 3 Lasundra batal kok. Dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya tidak tahu apa benar ini karena tidak lengkap detailnya. Saman Abdul. Saman Abdul SPD MSc, ini benar kayak ini? Enggak ada doktornya ini. Tapi cocok fakultasnya ini, benar nih. Ya, kasih. Oh, media apa dia yang keluar? Jangan ya. Ini nih jelas. Acara selanjutnya sesi foto bersama. Kami mengundang dengan hormat Rektor Universitas Negeri Makassar, para pembina, pengawas dan pengurus KPRI UNM, Kepala Dinas Koperasi, Ketua Dekopinda dan pihak perbankan untuk foto bersama. Pihak LPDB dan beserta Jamkrida. Sekali lagi pihak LPDB dan Jamkrida.
Bilang Miki. Bilang Miki. Iya, bilang Miki. Kenapa bilang? Miki kayaknya. Kami sampaikan kepada seluruh para tamu undangan, sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh para tamu undangan, untuk acara selanjutnya yaitu istirahat, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara pembukaan rapat anggota tahunan KPRI Universitas Negeri Makassar yang ke-38 tahun buku 2020. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada seluruh peserta rapat anggota tahunan agar kiranya tetap berada dalam ruangan, baik daring maupun luring, untuk mengikuti sidang pleno 1. Sekali lagi, kami sampaikan kepada seluruh peserta rapat anggota tahunan KPRI UNM untuk berada dalam ruangan mengikuti sidang pleno 1. Selanjutnya untuk lebih lanjut kami serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih. Saya begini sendiri.